Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Semoga pagi hari ini membawa kebaikan bagi kita semua. Mari mengucapkan syukur alhamdulillah seraya berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Ala hatihi niyah wa ala kulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, selamat bertemu kembali pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Hari ini kita akan belajar bab kelima, yaitu tentang optimis dan sabar. Optimis dan sabar tercantum dalam surat Al-Balad sesuai dengan surat Al-Balad ayat 1-10. Terlebih dahulu ibu bacakan muqaddimah bahwa surat Al-Balad merupakan surat yang turun ke-90, terdiri atas 20 ayat. Al-Balad termasuk golongan surat Makkiyah. Tahukah kalian apa yang dinamakan surat Makkiyah itu? Surat Makkiyah ialah surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat ini dinamai surat Al-Balad. Diambil dari perkataan Al-Balad yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yaitu yang bermakna negeri. Dan negeri yang dimaksud di sini adalah kota Mekah atau tanah haram. Baiklah nak, di sini ibu akan bacakan surat Al-Balad ayat 1-10. Kalian nanti tirukan. Ibu baca, kalian perhatikan tulisan surat Al-Balad dan kamu pahami maknanya. Ibu akan mulai membaca dan kalian memulai untuk memperhatikan dan menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Wa walidi wa ma walad. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad. Adakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa di atasnya? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Walisanan wa syafatain. Dan lidah dan sepasang bibir. Wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Anak, setelah kita membaca surat Al-Balad ayat 1-10, di sini ibu akan sedikit meringkas apa isi kandungan dari surat Al-Balad. Isi kandungan surat Al-Balad antara lain adalah surat Al-Balad merupakan dalil yang menjelaskan bahwa Allah yang telah menciptakan manusia. Yang kedua, surat Al-Balad merupakan dalil yang menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna
yang memiliki seperangkat mata dan lidah. Dalam surat Al-Balad ada anjuran untuk memerdekakan budak, memberi makan anak yatim dan kerabat. Di dalam surat Al-Balad juga dijelaskan orang yang beriman harus saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan yang membawa kepada kebaikan dan jalan yang membawa kesengsaraan. Tercantum juga di dalam surat Al-Balad, manusia diciptakan Allah untuk berjuang menghadapi kesulitan dan janganlah manusia terperdaya oleh kekuasaan dan harta benda yang banyak. Nah, di sini anak-anak, coba poin yang terakhir, manusia diciptakan Allah untuk berjuang menghadapi kesulitan dan janganlah manusia terpedaya oleh kekuasaan dan harta benda yang banyak. Ini adalah anjuran untuk manusia mempunyai sikap yang optimis yang besar, sikap optimis dan sifat sabar. Optimis dalam memperjuangkan segala kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan. Bersabar atas semua yang telah diujikan oleh Allah kepada kita. Semoga kita dapat bersikap optimis dan bersabar dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan judulnya, yaitu optimis dan sabar. Anak-anak, baiklah kita kupas dulu apa arti optimis. Optimis itu merupakan sikap berpikir positif yang ditunjukkan seseorang saat menghadapi berbagai macam aspek kehidupan. Orang yang memiliki sikap optimis memiliki pikiran akan masa depan yang baik dan sudut pandang yang positif dalam melihat suatu perkara. Sedangkan arti sabar ialah menahan diri untuk bertindak sesuatu yang tidak diinginkan atau menahan diri dari sesuatu. Itu namanya sabar. Ketahuilah nak, manusia itu diuji atas 4 hal. Kadang manusia diuji dengan nikmat, ada kalanya diuji dengan taat, ada kalanya manusia diuji dengan musibat, dan ada kalanya manusia itu diuji dengan maksiat. Anak-anakku semuanya, apa yang kita lakukan jika kita diuji dengan kenikmatan? Maka jawabannya adalah kita harus banyak-banyak bersyukur. Apa yang kita lakukan jika kita diuji dengan ketaatan? Maka jawabannya kita harus ikhlas. Nah, apa pula yang kita lakukan jika kita diuji dengan musibah? Jawabannya kita harus bersabar. Yang terakhir, kita diuji dengan maksiat. Anak-anak, kita tidak terlepas dari 4 hal tadi: nikmat, taat, musibat, dan yang terakhir adalah maksiat. Apa yang kita lakukan jika kita diuji dengan maksiat, nak? Jawabannya kita harus menyesal. Semua yang kita lakukan kita sesali dan kemudian kita lanjutkan dengan taubat. Taubat di sini adalah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Demikianlah nak pembelajaran kita kali ini. Kita tadi sudah belajar dari surat Al-Balad, yaitu ayat 1 sampai 10. Semoga kita dapat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kita mempunyai sikap yang optimis dan mencoba untuk selalu bersabar atas segala yang diujikan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallah, semoga kalian dan kita
semuanya bisa mengambil hikmah dari pelajaran pada hari ini, yaitu Quran Surat Al-Balad yang menganjurkan kita bersifat optimis dan sabar. Terima kasih atas semua perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.